Ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banjar. Yang pertama, di mana? Di manakah Kerajaan Banjar itu? Kerajaan Banjar itu terletak di Kalimantan, di wilayah pesisir selatan, di dekat Sungai Martapura. Yang kedua, kapan? Kapan berdirinya Kerajaan Banjar? Berdirinya Kerajaan Banjar itu pada abad ke-15. Dan yang ketiga, siapa? Siapa pendirinya? Pendiri dari Kerajaan Banjar ialah Pangeran Samudera atau Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar didirikan oleh seorang raja bernama Pangeran Samudera. Nah, Pangeran Samudera juga dikenal sebagai Raden Samudera atau Samudera Alamsyah. Setelah Pangeran Samudera, Kerajaan Banjar dikepalai oleh sejumlah raja dan sultan. Nah, yang pertama adalah Sultan Suryansyah. Ia menjabat dari tahun 1526 hingga 1550. Ia merupakan pendiri Kesultanan Banjar yang pertama. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Queen ke Martapura. Yang kedua ada Sultan Agung, yang ketiga ada Sultan Mustain Billah, yang keempat ada Sultan Tamjidillah, yang kelima ada Sultan Adam, dan yang keenam ada Sultan Surapati. Nah, Sultan Surapati menjadi raja terakhir Kerajaan Banjar. Ia menjadi tokoh penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan kemudian memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini saya akan menjelaskan proses kejayaan Kerajaan Banjar yang melibatkan beberapa faktor dan peristiwa penting. Berikut adalah beberapa langkah yang berkontribusi pada kejayaan kerajaan tersebut. Yang pertama, pendirian dan konsolidasi. Kerajaan Banjar didirikan pada abad ke-14 oleh Pangeran Samudera atau Raden Samudera. Ia berhasil membangun dan mengkonsolidasikan kerajaan baru di wilayah Banjarmasin. Yang kedua, perluasan wilayah. Kerajaan Banjar tumbuh dan memperluas wilayah kekuasaannya melalui penaklukan dan perluasan. Sultan-sultan Banjar berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya, mengamankan rute perdagangan dan mengembangkan pengaruh politik mereka. Yang ketiga, hubungan dagang yang erat. Kerajaan Banjar menjalin hubungan dagang yang erat dengan negara-negara tetangga seperti Brunei, Jawa, dan Malaka. Kerajaan ini mengendalikan jalur perdagangan penting antara Tiongkok dan Kepulauan Nusantara. Hubungan dagang yang kuat membawa kekayaan dan kejayaan ekonomi bagi Kerajaan Banjar. Kebijakan pemerintahan yang efektif. Para Sultan Banjar seperti Sultan Agung Banjar menerapkan kebijakan pemerintahan yang efektif dan adil. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, mempromosikan pertanian, perdagangan, dan industri, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di sini. Kekuatan maritim. Kerajaan Banjar menjadi kekuatan maritim penting di wilayah tersebut. Dengan armada laut yang kuat, mereka mampu mengamankan jalur perdagangan dan melindungi wilayah pesisir dari ancaman luar. Peninggalan budaya dan seni. Kerajaan Banjar memberikan kontribusi besar dalam pengembangan seni. Budaya dan adat istiadat, seni ukur kayu, seni anyama, seni perhiasan, dan seni tekstil Banjar menjadi terkenal karena kehalusan dan keindahannya. Seni wayang kulit Banjar juga merupakan bagian penting dari budaya Banjar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur masuknya Islam ke Kerajaan Banjar. Nah, masuknya Islam ke Kerajaan Banjar ini pada abad ke-16 setelah adanya pengaruh Kerajaan Demak di Kerajaan Banjarmasin. Nah, pemeluk pertama Islam yakni di kalangan para pedagang yang bermukiman di wilayah pelabuhan, jalur titik keluar masuknya para pedagangan. Nah, jalur masuknya Islam ke Nusantara ini melalui dua hal. Yang pertama, jalur pedagang, dan yang kedua itu yakni jalur politik atau utusan dari Kerajaan Demak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Yang pertama ada istana. Istana ini merupakan pusat pemerintahan dan tempat tinggal dari Sultan-Sultan Banjar. Salah satu contohnya yaitu Istana Suryanata di Banjarmasin. Lalu yang kedua ada makam. Nah, di dalam makam ini terdapat makam Sultan-Sultan Banjar beserta anggota keluarganya. Contohnya yaitu makam Sultan Suryansyah. Lalu yang ketiga itu ada masjid. Masjid yang terkenal adalah Masjid Sultan Suryansyah yang didirikan oleh pendirinya sendiri. Lalu yang keempat ada seni dan kesenian. Banjar ini dikenal sebagai kehalusannya dan keindahannya. Nah, seni wayang kulit Banjar merupakan bagian terpenting dalam budaya Banjar. Lalu yang kelima ada adat istiadat. Nah, contohnya itu seperti upacara keagamaan, tari tradisional, dan
pernikahan adat Banjar. Lalu yang terakhir ada naskah-naskah dan dokumen sejarah. Nah, beberapa naskah mengenai kerajaan Banjar ini masih dapat ditemukan walaupun dengan kondisi yang terbatas. Faktor yang mempengaruhi proses keruntuhan kerajaan Banjar yang pertama, adanya serangan dan usaha monopoli dari Belanda dan VOC. Jadi, pada awalnya kerajaan Banjar memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi pihak Belanda berambisi untuk memonopoli perdagangan lada. Tetapi usaha untuk mendekati pemerintahan Banjar gagal, membuat pihak Belanda menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, mereka juga mulai menyerang internal Kesultanan Banjar dengan mengadu domba para raja. Yang kedua, adanya perebutan kekuasaan penerus Sultan Adam. Jadi, setelah Sultan Adam meninggal, kekuatan kerajaan Banjar terbagi menjadi 3, yaitu Prabu Anom, Tamjidillah, dan Hidayatullah. Karena pada saat itu pihak Belanda menguasai pemerintahan, maka Tamjidillah yang diangkat menjadi raja. Padahal masyarakat berpihak pada Hidayatullah untuk menjadi penerus Sultan Adam.